Aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Pada video kali ini kita akan menjalankan dan mendokumentasikan tahapan bagja pada tahap buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Prakarsa perubahan yang kami angkat adalah menguatkan pemahaman dan penerapan materi fisika melalui kegiatan co-kurikuler refleksi mandiri. Lingkungan yang kami tumbuh kembangkan adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat dalam proses belajar sendiri. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan murid yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 3. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sendiri. Dan terakhir, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi. Program yang kami tawarkan adalah Refleksika, yaitu refleksi mandiri materi fisika. Rancangan kegiatan Refleksika adalah sebagai berikut. Tahap buat pertanyaan. Pertanyaan yang kami ajukan adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan pemahaman dan penerapan materi fisika secara mandiri. Tindakan yang diperlukan adalah berdiskusi dengan murid tentang hal apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan pemahaman dan penerapan materi fisika secara mandiri. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid, yaitu dengan cara mengajak murid untuk berdiskusi untuk menentukan hal apa yang dapat menguatkan pemahaman dan penerapan materi fisika secara mandiri. Aset yang dibutuhkan pada tahap ini adalah murid, guru, dan orang tua atau wali. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari. Penanggung jawab adalah guru fisika. Tahap yang kedua adalah tahap ambil pelajaran. Pada tahap ini, pertanyaan yang diajukan adalah aktivitas apa yang disukai murid untuk menguatkan pemahaman dan penerapan isi materi fisika. 2. Kegiatan apa yang sudah dilakukan untuk menguatkan pemahaman dan penerapan isi materi fisika. Dan yang ketiga adalah daya dukung apa yang sudah dimiliki untuk menguatkan pemahaman dan penerapan isi materi fisika. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan murid tentang upaya apa yang dapat menguatkan pemahaman dan penerapan isi materi fisika. Yang kedua adalah dengan mengamati kegiatan yang sudah dilakukan untuk menguatkan pemahaman dan penerapan isi materi fisika. Dan yang ketiga, mengidentifikasi aset. 4. Melibatkan orang tua atau wali murid. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan pada tahap ini adalah curah pendapat dengan murid tentang aktivitas apa yang disukai untuk menguatkan pemahaman dan penerapan isi materi fisika. Yang kedua, curah pendapat tentang sumber daya apa yang dimiliki, cakupan materi, dan waktu pelaksanaan. Aset yang didapatkan yang digunakan pada tahap ini adalah buku teks fisika, internet, gadget, keterampilan membuat video dengan gadget, media sosial, televisi, dan kebijakan pemerintah tentang kurikulum merdeka. Waktu yang dibutuhkan pada tahap ini adalah 1 hari, dan penanggung jawabnya adalah guru fisika. Secara garis besar, Refleksika adalah penanaman budaya positif. Diperuntukkan untuk kelas 10 dan kelas 11 tingkat SMA, berupa video refleksi materi fisika, bersifat kegiatan co-kurikuler mandiri, dan kegiatan ini dilakukan setiap akhir bab mata pelajaran. Berikut adalah cuplikan contoh dari hasil program Refleksika. Perkenalkan, nama saya Selvi Laila Nur
sana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Ada macam-macam alat yang digunakan dalam kerja ilmiah, yaitu ada neraca Ohaus, meteran, stopwatch, termometer, avometer, luxmeter, jangka sorong, speedometer, tensimeter, gelas ukur, mikrometer skrup, dan alat pengukur tekanan ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Intan. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul energi terbarukan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Bentuk-bentuk energi. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak lurus. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam refleksika. Perkenalkan, nama saya Siti Baheda dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang gelombang. Di sini kita akan membahas apa itu gelombang, jenis-jenis gelombang, dan karakteristik gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau getaran yang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isika Agis Afriana dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kasiman. Salam refleksika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah salah satu perwujudan proses perpindahan energi, arah getaran dan arah perambatannya yang menentukan kriteria jenis gelombang tersebut. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang berdasarkan arah rambatannya dan gelombang berdasarkan arah getarnya. Jenis gelombang berdasarkan rambatannya yaitu 1. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan media perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Tiffany Tridamayanti dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Berdasarkan amplitudonya, ada gelombang berjalan dan ada gelombang diam. Yang terakhir, gelombang berdasarkan arah rambatnya, ada gelombang mekanik dan gelombang magnet. Jadi itulah penjelasan saya tentang gelombang. Saya Tiffany Tridamayanti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dengan kegiatan refleksika, maka dapat diketahui bahwa kegiatan ini bersifat menguatkan pemahaman dan penerapan ilmu fisika. Kegiatan ini juga merupakan budaya positif di sekolah. Kegiatan ini juga melatih sikap mandiri murid. Dan kegiatan ini siap menghadapi ujian, serta melatih manajemen diri seorang murid.